Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua Purwanto 11. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang sistem bagi hasil di angkringan. Kurang lebihnya hampir sama lah usaha-usaha lain juga. Jadi sini gue bukan untuk menggurui ya, bukan untuk mengajari. Jadi kita sharing aja. Tapi bisa menjadi gambar untuk kita semua yang pemula ingin punya karyawan atau ingin punya tukang masak atau ingin kerjasama bagi hasil dengan teman atau bagaimana. Jadi pertanyaan ini tuh berasal ya. Jadi ini tuh ada yang bertanya gitu di subscriber Purwanto 11, teman-teman kita semua di subscriber Purwanto 11 bertanya tentang bagi hasil ini. Jadi pertanyaannya gini loh. Bang, bagaimana bagi hasil apabila kita mempunyai dua bos atau bosnya itu patungan modalnya dengan temannya, ya kan? Terus punya dua karyawan dan juga satu masak. Nah, jadi di sini kita akan membahas ada tiga pembahasan yang akan kita bahas ya. Yang pertama, bagi hasil karyawan masak dan juga karyawan jaga ya, jaga usahanya atau jaga angkringannya atau jaga warungnya lah mungkin gitu ya. Jadi itu yang akan kita bahas. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama karena di sini ada tiga pembahasan. Oke, kita sharing-sharing. Pembahasan pertama langsung saja ke bagi hasil. Nah, bagi hasil ini condong ke si pemodal ya, modal. Nah, karena di sini ada dua pemodal, si bos patungan dengan temennya, si A patungan dengan si B, contohnya seperti itu. Nah, ini tinggal buat akad yang adil-adil lah ya, antara dua pemodal ini harus buat akad yang adil-adilnya, sejelas-jelasnya dan sesadar-sadarnya. Jangan sampai di belakang ada akad yang salah. Benar-benar harus konsen dalam keadaan tidur yang cukup, makan yang cukup, minum yang cukup, baru buat akad yang adil-adilnya dan sesadar-sadarnya. Nah, bagaimana bagi hasilnya, Bang? Kalau misalnya si A dan si B, si pemodal tersebut memberikan modal yang sama rata atau 50-50, berarti bagi hasilnya juga 50-50 ya. Itu adil banget, adil-adilnya. Apabila si A dan si B ada yang 40-60, ya begitu pun hasil apabila sejuta, yang 40 ya 400.000, yang 60 ya 600.000. Nah, itu adil-adilnya. Nah, beda halnya apabila salah satu dari si A dan si B ini, si pemodal ini, ada yang turun menjadi leader atau melideri dua karyawan dan satu masak. Ini sudah bukan jatuh pemodal lagi. Udah sistem kerja nih si leader ini. Mempunyai hasil yang berbeda daripada bagi hasil ya. Makanya bentuk akad lagi. Apabila salah satu dari bos atau pemodal ini ada yang turun berdagang ikut dengan karyawan atau melideri karyawan, dua karyawan atau satu masak itu harus membentuk akad daripada gaji dia karena memantau karyawannya terjun langsung dari buka sampai tutup, dari masak sampai selesai masak, dilideri oleh si leader tersebut atau pemodal yang menjadi leader juga. Nah, itu harus mempunyai gaji tuh. Apabila satu doang yang menjadi leader ikut, tapi apabila dua-duanya minggu pertama lu, minggu kedua lu, nah itu adil. Kalau misalnya kadang kan ada yang satu sibuk, yang satu tidak sibuk, yang satu bisa mantau, nah itu harus mempunyai gaji yang beda tuh dari beda dengan bagi hasil itu sudah menjadi gaji harus karena dia ada kerja tambahan yang harus digaji. Nah itu bentuk akad lagi. Nah misalnya contoh seperti ini, oh gua kan ikut leader nih, ikut turun dagang, memantau karyawan-karyawan kita kerja. Itu harus ada bagian buat gua, bagaimana akadnya berapa buat gua, setelah itu buat akad yang seadil-adilnya, sesadar-sadarnya, dan tidak ada kecemburuan satu sama lain dalam membuat akad. Yaitu yang pertama tentang bagi hasil antara dua pemodal. Oke, lanjut. Sekarang kita membahas yang masak. Kenapa gue bilang masak dan juga nanti karyawan itu bukan bagi hasil? Bukan ya, bukan bagi hasil, melainkan gaji. Kalau mereka itu bukan kita sistem bagi hasil, enak banget kalau karyawan kita sistem bagi hasil dengan bos yang pemodal dua tadi, itu enak banget. Jadi karyawan itu sistem gaji. Pemasak dan juga yang jaga nanti di warung itu adalah karyawan yang harus digaji. Kalau bagi hasil bisa aja misalnya si pemodal dan pengelola. Jadi akadnya seperti itu, bukan karyawan lagi atau bukan yang masak lagi. Pemodal dan pengelola membagi hasil, bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya karyawan itu gaji ya, sistem gaji. Bagaimana dengan yang masak, gajinya seperti apa? Kalau untuk yang masak di dunia kuliner
atau kuliner apapun itu harus mempunyai gaji yang tetap. Karena apa? Karena dia masaknya aja tetap. Mau sepi dagang, mau ramai dagang, tetap masak. Nah, itu bentuk akad juga dengan pemasak dan juga bosnya nih. Gaji berapa? Karena masak masih sedikit mungkin ya. Masak masih sedikit ya sudah. Gaji juga sesuaiin dengan masaknya. Apabila oh masak ini selesai cuma 2 jam. Sistem 2 jam itu berapa cocoknya seperti itu. Nanti apabila lambat laun masaknya nambah, antara si bos dan juga yang masak ya, itu bisa dua-duanya, apa si bos mau naikin gaji atau yang masak juga negosiasi karena masak sudah banyak menambah jam kerja waktu masak. Kemungkinan yang masak atau kokinya itu akan menegosiasi gaji atau naik gaji. Si bos juga mungkin ada pengertian, oh udah masak udah banyak, mungkin gua harus naikin gaji udah waktunya. Jadi sesuai level daripada masaknya. Karena kita perintis ya, nggak misalnya kita oh kita sama ini dengan angkringan senior, kita cari tahu angkringan senior misalnya 3 juta masak, gua kasih 3 juta buat yang masak, wah itu akan tidak lebih besar pasak dibanding tiang malah. Makanya oh ini pak masaknya masih sekian, nggak terlalu banyak jadi gajinya sekian, bagaimana gitu. Apalagi kalau masaknya sudah orang-orang yang profesional di angkringan, mungkin akan paham lah bagaimana sistem gaji daripada yang masak. Tapi kalau misalnya orang yang udah minta gaji tetap kita nggak sanggup, ya sudah cari yang lain lagi, itu untuk yang masak. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke karyawan nih. 2 karyawan bagaimana nih untuk kita yang pemula atau perintis menggaji 2 karyawan? Itu kan berat. Gue aja gagal terus tuh untuk apa namanya, kadang nggak sanggup terus untuk apa menggaji 2 karyawan pada saat buka cabang tuh berat, emang gue pahami banget. Bagaimana sistemnya? Bukan bagi hasil ya, ini gaji loh. Kalau udah karyawan itu gaji, bukan bagi hasil lagi. Ini kita membicarakan gaji karyawan di saat kita merintis usaha. Kalau gua pegal dulu, maaf gue begini. Kalau gua pada saat gue merintis tapi gue ingin punya karyawan, belajar mempunyai karyawan, mungkin usahanya belum bisa dipegang sendiri tapi kita pengen punya usaha, lebih baik pakai sistem persen. Sistem persen itu maksudnya apa? Misal 10% dari omset, bang karyawan di sini 10% dari omset, pasti kan kita interview, membuat akad dengan karyawan kita sebelum kita mempekerjakan karyawan tersebut ya kan. 10% dari omset bagaimana? 10% dari omset itu apabila abang omset 1 juta, abang dapat 100. Seperti itu. Apabila omsetnya 2 juta, abang dapat 200. Nah, itu gambaran saja ya, gambaran saja, nanti kita akan jelasin lagi sedikit banyak ya tentang persen ini. Enaknya persen itu bagaimana? Nah, untuk karyawan enaknya untuk persen itu tidak dibatas gaji. Semakin banyak barang yang gue jual akan semakin besar juga persen yang gue dapat. Untuk bosnya itu tidak terlalu beresiko memikirkan gaji tetap untuk karyawan, karena penjualan kan nggak tetap. Beli perintis misalnya ragu gitu kan, ya sudah 10%, udah perjanjian, mau nggak mau dia 10%. Tapi tetaplah ada bijaksana dalam diri kita. Tentu kita harus mikirin uang bensin dia minimal kembali, uang makan dia harus ada. Terus awal misalnya sepi gitu, itu resiko loh, resiko bos loh. Menjadi bos harus menanggung resiko kehidupan manusia itu. Lalu bensin, makan, kemungkinan minum dan rokok harus kita tanggung tuh, walaupun kita memegang sistem 10%. Lanjut. Karyawan, kalau misalnya kita pegang sistem 10% untuk karyawan, itu karyawan akan apa ya? Jiwanya akan menggebu-gebu untuk mencari pembeli gitu maksudnya. Supaya pembeli itu datang. Karena kalau misal semakin banyak gue ngeluarin barang, jual barang, itu akan semakin gede persen gue. Seperti itu. Terus bang, misal teman-teman bertanya, kalau 10 juta berarti omsetnya buat karyawan 1 juta dong. Oh, ya kagak mungkin. Kalau 10 juta itu karyawan kita pastinya sudah 10 orang atau 20 orang kalau 10 juta mungkin di angkringan ya. Ya kan? Nah, misalnya 1 juta dibagi 10 orang gitu. Tapi kalau 100, misal 20 orang gocap kan gitu. Kalau udah 10 juta enggak sanggup 2 orang ya, teman-teman. Kenapa gue bilang sistem 10% itu untuk belajar kita. Untuk belajar kita apabila nanti usaha sudah naik, sistemnya sudah naik ya. Sudah naik, hampir lobet. Misalnya sudah naik, omset sudah naik, ya kita ubah sistem.
Dari 10% kita sistem mungkin mingguan atau bulanan atau harian, ubah sistem, jangan 10% terus. 10% itu untuk usaha yang masih ragu-ragu, omsetnya juga belum tahu rata-ratanya berapa, terus namanya baru langsung punya karyawan, pasti kan masih ragu-ragu ya. Makanya kita ubah kayak sistem yang 10%. Apabila sudah 6 bulan 7 bulan kita jalan nih usaha ini, kita sudah tahu grafik usaha kita rata-ratanya dapatnya berapa, ramenya berapa, sepinya berapa, kita akan atur tuh bagaimana mempunyai atau membuat sistem gaji bulanan berapa cocoknya untuk karyawan kita, 2 karyawan kita ini, begitu ya teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya tolong dimaafkan apabila salah-salah kata dari gua. Semoga bisa jadi gambar untuk kita semua yang ingin mempunyai karyawan dan membuka usaha. Oke, sekian. Salam dari gua Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.